as far as eyes can see. So baby, come with me. And what is will be. What is will be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan tugas video ketahanan pangan, mendatangi rumah produksi dan mewawancarai pihak produksi tempe yang berlokasi di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1, Bapak kami dari mahasiswa Untirta jurusan Pendidikan Biologi. Mohon maaf mengganggu Pak, kami mau mewawancarai Bapak dulu sebentar mengenai tugas dari ketahanan pangan tentang komoditas pangan, Pak. Iya. Ya, sebelumnya dengan Bapak siapa, Pak? Maaf. Bapak Suparto. Bapak Suparto, ya, Pak Iya. ya. Kami ingin mewawancari Bapak sebentar, Pak. Yang pertama, bagaimana sejarah awal memulai usaha tempe yang Bapak punya ini, Pak? Sejarahnya ya terutama ini saya bisa ya dari kakak saya juga dari orang tuanya dulu ya, jadi turun temurun gitu. Oh, turun-temurun nih, Pak ya? Iya, jadi generasinya kan ada anak-anaknya gitu. Kalau boleh tahu, Bapak generasi ke berapa, Pak ya? Generasi yang keempat. Keempat, ya. Iya. Yang pertanyaan kedua, berapa modal yang dibutuhkan dalam memulai usaha tempe ini, Pak kira-kira? Kalau modal itu sesuai omset. Kalau omsetnya banyak ya modalnya juga banyak. Tapi kalau omsetnya sedikit ya modalnya sedikit. Tapi kalau saya ini dari kakak saya dulu pertama kalau habis 50 kilo modalnya cuma 700.000. 700.000, Pak ya? Ya kalau buat kacang 600.000, yang 100 buat beli bahannya lainnya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana cara Bapak membiayai awal usaha tempe Bapak ini? Apakah dengan biaya sendiri atau misalnya Bapak melakukan suatu pinjaman atau lain-lain, Pak? Modal awal sih paling nggak banyak-banyak, cuma 1 juta. Terus kita kan terutama harus pandai nyari konsumen. Artinya kita nyari pelanggan gitu. Kalau pelanggannya udah banyak ya kita sedikit-sedikit tambah modal gitu. Nomor 1 konsumen, pelanggan gitu. Jadi masalah modal gampang belakang. Kita pemasarin dulu gitu. Baik, Pak. Pak, kita boleh tahu nggak ya cara produksi tempe seperti apa? Boleh. Kalau cara produksi tempe silakan itu di belakang. Iya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Kulit kacang kedelnya dibersihin, habis itu dikasih ragi. Setelah kasih ragi, airnya dibuang. Setelah itu diemin 15 menit baru dikemas. Whatever you say, so I don't mind at all, at all. It's a new place if we close our eyes and paint a new way. 'Cause somewhere is wherever you say, so summer turns to fall. Oh, and when the days feel like the same old circle, we'll bend the lines and make a new world, just to find a place where time is free. So baby, come with me as far as eyes can see. Pak, kalau untuk kendala dalam memproduksi tempe ini, misalnya apa aja, Pak ya? Kendalanya ya mungkin air ya, misalkan mati lampu kan air. otomatis air nggak jalan. Oh iya. Ya gilingan mati juga. Kadang kalau misalkan kendalanya yang terlalu fatal, kadang ada air sabun ibaratnya habis nyuci apa gitu, itu bisa tempenya kurang bagus. Kualitas tempe berpengaruh kepada kualitas tempe itu. Iya. Kacang kedelai itu kan dari impor Mas, kalau lokal kan kurang bagus. Sehingga apakah berpengaruh kepada penghasilan pabrik ini? Kalau misalnya tadi seperti harga tempe itu mahal gitu. Oh, mungkin ya kita ya akal-akal kita kami sendiri sih, cuman apa harga tempenya mungkin dinaik
kita gedein, kadang dikecilin gitu, tetap harganya sama seperti itu. Ukuran setong ini 50 kilo paling enggak 2 sendok. 2 sendok lagi. Iya, 2 sendok lagi. Tergantung cuaca, kalau misalkan cuaca hujan dilebihin. Tempe itu kalau cuaca dingin kan jadinya lama, jadi raginya agak Perlu ditambah. Iya, ditambah. Kalau cuaca panas paling enggak ya 2 sendok. Sendok cukup. Cukup. Ya Pak, kalau boleh tahu ini impornya dari mana ya Pak? Ini impornya dari Amerika. Iya. Ini kacang impor. Iya, ini merek Yu. Untuk Yu ini lumayan bagus. Saya mau tahu Bapak belinya di mana ya? Mungkin ada distributor atau bagaimana Pak? Ini distributor kan, nama PT-nya juga ada itu. Oh, di gerbang saya utama ya Pak. Iya. Jadi Bapak belinya di situ ya Pak? Kalau saya di cabangnya kan ada di Oh, pasar Serang ini. jadi dari cabangnya gitu ya? Cina, iya yang punya Cina. Satu karung harganya dipatok berapa ya Pak? Satu karung ini ukuran 50 kilo. Per kilonya sekarang kan kacang lagi mahal. Per kilonya 12.500. Oh, Satu karung ini 650.000. Baik Pak, saya izin bertanya, Iya. berapakah harga jual yang ditentukan per plastiknya Pak? Iya, tergantung ukurannya. Kalau misalkan plastiknya ini yang kecil dari sini kan karena kacang kedelai mahal. Dulu kan waktu harga kacang kedelai normal ya waktu kecil ini plastik kecil ini 2.000. Oh, 2.000. Karena kacang sekarang dari impor mahal ya 2,5 paling naik 500. Gitu. Mungkin dari warungnya ngejual nggak tahu 3.000 atau 3.500 gitu. Kalau untuk yang gede 5.000. Kalau misalnya per harinya itu dapatnya berapa Pak biasanya? Kalau per hari kalau kacang 50 kilo ya 1 juta. 1 juta. Sekitar segitu. Itu pas sekarang kan kacang impor mahal. Jadi pendapatan ya segitu. Kalau dulu kan waktu kacang normal 7.500 nggak nyampe 1 juta, paling dapatnya 800. Baik Pak, satu pertanyaan lagi ya Pak. Iya. Berapakah biaya pembuatan tempe atau produksinya terkait peralatan serta bahan bakar yang ada di sini Pak? Paling ya modalnya ya nggak terlalu banyak lah. Sekitar ya paling kalau untuk modalnya ya kalau peralatan semuanya 5 jutaan. Iya. Jadi ini keseluruhan bahan bakar yang ada di sini jumlahnya totalnya itu 5 jutaan ya Pak ya? Iya, Oh, 5 waktu jutaan. pertama Memproduksi. produksi ya. Ya, saya ingin tahu ini apakah rumahnya disatukan dengan rumah produksi apa bagaimana? Beda lain. Untuk produksi sendiri kalau untuk rumah ya biasa buat tempat tinggal. Selanjutnya terkait penggunaan listrik, apakah dijadikan satu dengan rumah pribadi atau dengan di sini atau bagaimana Pak? Iya, disatukan. Disatukan. Baik, selanjutnya untuk karyawan sendiri mungkin ada berapa karyawan yang kerja di sini Pak? Kalau karyawan sih karena saya bikinnya nggak terlalu banyak, mungkin saya sendiri sanggup. Itu biasanya kalau ada karyawan pengusaha tempe itu yang habisnya banyak, 1 kintal lebih. Ya, kalau 50 kilo dibikin 1 orang, misalkan bikin sendiri lah, intinya itu cukup sanggup. Untuk biaya karyawan Pak, perharinya berapa tuh? Paling nggak ya 100.000 sehari. Iya. Lalu apa saja peralatan yang menggunakan listrik selama produksi tempe ini? Peralatannya terutama ya gilingan mesin ya untuk pembuatan tempe dulu ini ya, terus drum perebusan, terus drum plastik buat nyuci kan, iya, terus ya yang lain semacam plastik, air juga iya, air buat nyuci plastik. Terus ini apa, tempat buat tempe ini kering namanya ya, ini seperti ini mbak, kayak gini, iya, ini sekalian ini pencetakan tempenya kayak gini ini, iya. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah hasil wawancara kami dengan pihak produksi tempe. Diharapkan dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian tentang ketahanan pangan dan produksinya, cara-cara produksi, biaya produksi, dan lain sebagainya. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 dengan teman-teman saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.